Di dasar pemahaman manusia tentang alam semesta terdapat teori yang sangat aneh, namun sangat akurat, kuantum physics. Teori ini menjelaskan perilaku partikel paling kecil di alam semesta, elektron, foton, dan bahkan struktur ruang itu sendiri. Berbeda dengan dunia sehari-hari yang tampak pasti, dunia kuantum dipenuhi ketidakpastian. Salah satu fondasinya adalah Heisenberg uncertainty principle. Prinsip ini menyatakan bahwa posisi dan momentum sebuah partikel tidak bisa diketahui secara bersamaan. Alam semesta pada tingkat terdalam bukanlah sistem deterministik, melainkan jaringan probabilitas. Fenomena ini dikenal sebagai quantum superposition, keadaan di mana partikel dapat berada di banyak keadaan sekaligus. Eksperimen paling terkenal yang membuktikan hal ini adalah double slit experiment. Dalam percobaan itu, sebuah partikel dapat melewati dua celah sekaligus seperti gelombang, namun ketika diamati, partikel itu tiba-tiba memilih satu jalur. Bagi sebagian ilmuwan, pengamatan menyebabkan kolaps fungsi gelombang. Namun seorang fisikawan muda pada tahun 1957 memiliki ide yang jauh lebih radikal. Dia adalah Hugh Everett III, pencetus teori many worlds interpretation. Menurut Everett, fungsi gelombang tidak pernah runtuh. Sebaliknya, setiap kemungkinan yang muncul dalam superposisi benar-benar terjadi, tetapi di alam semesta yang berbeda. Setiap keputusan, setiap interaksi partikel, setiap peristiwa kuantum akan menyebabkan realitas bercabang. Di suatu cabang alam semesta, sebuah elektron bergerak ke kiri, di cabang lain, elektron yang sama bergerak ke kanan. Cabang-cabang ini kemudian terpisah melalui proses yang disebut quantum decoherence, sehingga realitas yang berbeda tidak lagi saling berinteraksi. Sebagian ilmuwan bahkan menghubungkan konsep ini dengan gagasan kosmologi besar yang disebut multiverse. Namun bagi kebanyakan orang, semua itu hanyalah teori. Sampai suatu malam, Arka menatap layar komputer di laboratorium kuantumnya. Selama bertahun-tahun, ia mempelajari teori many worlds interpretation. Ia mencoba mencari bukti bahwa cabang realitas benar-benar ada. Di depannya berjalan simulasi ultra presisi dari double slit experiment. Pola interferensi muncul di layar seperti ombak yang bertabrakan. Arka mengubah parameter simulasi hingga mendekati skala fundamental alam semesta. Mendekati batas ruang yang dikenal sebagai Planck-Lenka. Di tingkat itu, hukum fisika hampir tidak dapat dibedakan antara ruang, energi, dan informasi. Tiba-tiba grafik energi di layar mulai berosilasi. Awalnya Arka mengira itu kesalahan sistem, namun pola itu terlalu teratur. Ia memeriksa ulang data. Ada dua hasil eksperimen yang berbeda muncul bersamaan. Dalam realitas laboratoriumnya, partikel jatuh di sisi kiri layar, namun ada sinyal lain seperti bayangan data yang menunjukkan partikel jatuh di sisi kanan. Arka menatap layar dengan napas tertahan. Ini tidak mungkin. Ia memeriksa ulang parameter sistem kuantum, semua normal. Lalu sebuah kemungkinan muncul di pikirannya. Jika alam semesta bercabang setiap kali terjadi peristiwa kuantum, mungkin ada momen sangat singkat. Momen itu seperti dua gelombang yang saling bersinggungan sebelum menjauh selamanya. Arka perlahan menyadari sesuatu yang mengguncang pikirannya. Data itu mungkin bukan kesalahan. Itu mungkin jejak eksperimen dari dirinya sendiri di alam semesta paralel. Ia membayangkan kemungkinan tak terbatas. Di satu alam semesta, ia menjadi fisikawan. Di alam semesta lain, ia mungkin tidak pernah memasuki laboratorium. Di suatu cabang realitas, peradaban manusia mungkin telah menjelajahi galaksi. Di cabang lain, peradaban mungkin telah hancur oleh perang. Namun semua cabang itu berasal dari satu struktur matematis besar, fungsi gelombang universal dalam quantum mechanics. Arka menatap ruang laboratorium yang sunyi. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang lebih dalam. Jika teori ini benar, maka alam semesta bukanlah satu garis waktu tunggal. Alam semesta adalah pohon realitas kosmik yang terus bercabang setiap detik. Dan di suatu tempat, di salah satu cabang itu, ada versi lain dari dirinya yang sedang menatap layar yang sama. Dan bertanya hal yang sama. Apakah kita baru saja menyentuh alam semesta lain?